Hai semua, gue Wasa dan salam tim casing ya. Kayak di judul video ini, nih dia iPad mini 6, iPad mini 6 yang akhirnya sudah kekumpul beberapa casing yang menurut gue tuh menarik gitu loh buat gue beli. Karena gampang dicarinya kayak biasa, gue belinya nih sebagian besar, ini bentar loh, ini casing totalnya ada 9. Sebagian besar kayak biasa, gue belinya di Unicast Store. Dan ada juga sisanya beberapa casing yang merek-merek Cina-Cinaan. Teman-teman juga gampang nyarinya, nanti gue taruh aja link di deskripsi di bawah biasa ya. Dan ya udah, intinya gue nyarinya yang gampang-gampang dibeli aja lah, nggak usah yang susah-susah. Karena pemakaiannya juga ya paling gimana sih iPad mini tuh ya ditaruh di tas, terus habis itu dipakai, dikeluarin, nonton, dipegang atau didiriin kayak gitu-gitu doang kan ya. Nggak perlu yang fancy-fancy, nggak usah lah. Oke, langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia iPad mini 6 yang gue punya, warnanya yang ungu ya. Ini ada Apple Pencilnya sebagai pendampingnya nanti casingnya juga, soalnya bisa naro si Apple Pencilnya. Dan nih sebelum mulai bahas casingnya, gue bahas dulu anti gores yang gue pakai. Ini bukan tempered glass, tapi yang film biasa, namun ini yang modelan kertas. Jadi gue sengaja pakai yang model begini soalnya tahu karena si iPad mini 6 ini tuh sering dipakai juga sama anak gua, ini yang kecil, yang gede juga suka make. Terus ini coret-coretannya dia kayak beginilah, nih gambar kakaknya. Terus kalau gambar adeknya yang ini sih, tuh coret-coretan banyak ya. Kayak gini-gini. Gue ngasih anti goresnya ini tuh yang kayak paper, feels like paper. Pokoknya yang gue pakai ini mereknya adalah Spigen juga. Dia gede banget sih tempatnya tuh. Soalnya pas kita beli, ini tipenya yang paper Touch Pro. Nah, ini kita dapat alignment seperti ini, dapat ya pokoknya casingnya lah biar si anti goresnya tuh presisi. Dan ini pas gue pakai presisi banget sih, teman-teman juga bisa lihat ya. Ini di bagian ininya, bentar. Nah, ini tuh di bagian kamera selfie-nya juga ngepas banget sih. Ini agak-agak ngangkat, cuma ya udah biarin lah. Kayak begini, pokoknya materialnya matte doff gini. Terus kalau minyak sebenarnya gampang nempel sih, cuma gampang juga di lapnya lagi, dihapusnya gitu ya. Kalau mau pakai yang ini silahkan, nyoret-nyoretnya juga kayak nih bunyinya begini sih. Tuh, kalau menurut gua nggak kayak kita nulis di kertas, feelsnya tuh feels bunyinya nggak kayak gitu, cuma untuk seret-seretnya berasa mirip sih, gitu sih guys. Terserah sih, kalau teman-teman suka emang ngegambar di iPad-nya pakai Apple Pencil-nya, ini gue bisa bilang rekomen. Cuma kalau buat pemakaian standar buat nonton, terus cuma buat main game kayak gitu-gitu, menurut gue enggak sih. Karena sejatinya gimana pun juga ya, kalau anti gores yang finishingnya matte seperti ini mengurangi intensitas warna yang sesungguhnya. Jadi agak-agak nutupin sih, gitu guys. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan teman-teman ya. Perlu atau enggak iPad-nya buat nulis-nulis, buat ngegambar-gambar. Kalau nggak perlu pakai yang tempered glass aja. Cuma kalau gue ini pakai karena sering dipakai coret-coret sama anak gue, gitu. Ya, ini bagian belakangnya seperti inilah pokoknya. Mereknya juga Spigen dan dari Unicast. Oke, sekarang kita bahas ke casingnya. Yang pertama, yang murah-murah aja dulu. Ini nggak ada mereknya sih. Gue juga lupa namanya. Nanti gue tulis aja di keterangan video ini pokoknya. Ini tuh modelan seperti ini aja, jadi tidak ada covernya. Ini warna hitam yang gue beli. Terus nih ada apa ini ya? Oh, oke, ini ada ini ya standnya, cuma bisa dilipat seperti ini. Oh, magnet juga nih. Ini nggak ada merek ya, Cina-Cinaan punya ini. Terus ini ada plastik pelindungnya, bisa kita lepas di sini. Yang bawahnya juga. Oh, bagian dalamnya juga ada. Oke, nah ini opsi pertama nih buat teman-teman yang mungkin males iPad-nya ada covernya ya di bagian layarnya. Oke, ngeplak dengan baik. Bagian belakangnya kelihatannya jadi glossy, logo Apple gengsinya ketutupan. Sorry to say buat kalian yang ngebanggain banget logonya Apple. Nih bisa standing seperti ini posisinya. Kalau dibalik, oke, bisa juga seperti ini. Ya, jadi ada dua posisi, teman-teman mau naruhnya tinggi atau mau naruhnya lebih landai gitu. Terus posisi fingerprint oke, aman. Volume juga clicky, sip, seperti ini ya looks-nya dari belakang.
Dan dari depan seperti ini. Apple Pencilnya, oke, nempel dengan sempurna. Tapi kalau teman-teman taruh tas, ini bisa jadi gampang lepas sih Apple Pencilnya. Tuh ya, disenggol sedikit gini aja bisa lepas. Terus di bagian sudut-sudutnya nih, kiri kanan atas bawah ada pentol-pentolannya, ada anti cracknya lah. Ya ibaratnya kalau jatuh-jatuh ringan masih aman. Ya, ini tempered glassnya, anti goresnya juga aman, nggak ada yang ngangkat di bagian sudut-sudutnya. Oke ya, sip. Sekarang kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya masih yang nggak ada mereknya. Ini Cina-Cinaan, tulisan Classic Case, The New Unique Series iPad Mini 6, iPad Mini 6. Bukanya dari atas aja deh ambilnya. Oke, begini aja, dibungkusin plastik. Warna biru Tosca gue milihnya. Oh, ini letoy sekali. Oh, oke, ada busanya dan ini tuh full silikon ya, jelly semua. Jadi nggak ada hardcase-nya sama sekali. Wah, ini kayaknya cakep deh, karena frosted di bagian belakangnya gue suka nih. Coba kita masukin aja iPad-nya. Oh, tuh cakep sih, kelihatan frosted gini dan nggak nyeplak sidik jari ya. Terus ini apakah magnetnya auto lock? Nah, ini gue lock, gue tutup. Oh iya, berarti dia auto lock guys. Nih, ini berarti ke lock. Nah, dia kebuka. Ini pinggirannya dia jelly soft case. Feeling gua nih teman-teman, seiring pemakaian bakalan menguning nih bagian pinggir-pinggirnya sini. Kenapa? Karena dia soft case, bukan hard case. Serta di sini kita di sebelah kirinya ya, sebelah dalamnya ada tempat buat naro si Apple Pencilnya. Gitu. Tapi ini bukan buat ngecasnya ya, ini kayak buat nyimpennya aja biar di sebelah kanannya tuh lebih rapi. Sedangkan kalau tempat sebenarnya si Apple Pencilnya kan di sini. Tuh. Gitu. Jadi ini gampang lepas lagi gitu loh kalau kesenggol. Kalau diperluin banget buat ngecas kali baru taruh sini. Terus kalau teman-teman mau berangkat gitu, mau dibawa iPad mininya sama Apple Pencilnya simpen dulu di sini. Gitu ya. Terus ini ada lipet-lipetan dan ini tuh sepertinya modelan ya, begini guys. Begini bukan sih? Gue nggak pernah memakai yang gini. Iya bener tuh, jadi bikin kayak pesawat ya. Nah, ini modelan yang tingginya. Rendahnya tuh gimana? Kok nempel lagi begini gini. Gini bukan sih? Kayaknya bukan gitu dah, aneh banget. Nggak bisa ya, masa gini? Tapi ya at least bisa landscape begini guys, nontonnya gitu. Ya udahlah, anggaplah begini doang kali ya guys. Kalau mau landainya tuh diapain ya? Kayaknya sih bisa dah, feeling gue bisa. Oh iya nih bisa begini, dibikinnya segitiga wasa. Nih bikin segitiga gini guys, bisa juga. Nah bener. Oke, bisa gini jadinya. Terus bisa juga landai. Tuh buat ngetik-ngetik ya, kayak gini tuh enak nih. Dah segini. Oke, terus dicobain bagian fingerprintnya. Bentar. Oh nggak bisa. Oh, ini dia ada gapnya, lihat deh, tuh, ya kan, ketekan-tekan gitu, jadi nggak bisa langsung gini, mesti ditekan lagi ke bawah gitu loh. Nah, oke, sip ya, buat casing yang ini bagus. Jadi bisa jadi pilihan juga buat teman-teman yang mungkin nggak mau si Apple Pencilnya kelihatan, jadi ngumpet di dalam sini. Tetap bisa dibawa si Apple Pencilnya. Terus dari belakangnya sekali lagi seperti ini, terus dari depannya ya segini. Sip ya. Sekarang kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya ada mereknya, ESR dari Unicase juga. Ini tipenya Ascend 3 Fold Case. Oke, depannya seperti ini, terus bagian belakangnya seperti ini. Dikasih tahu modelan fiturnya, dia ada auto slip atau wake. Oke, drop protection. Ya udah, lihat gambarnya aja, gua nggak akan ngetes, jatohin guys. Fingerprint resistant. Oke, belakangnya nggak bekas sidik jari, sama viewing sama writing modes. Oke, sarap. Ada bungkusnya lagi nih, ada cetakan buat casingnya maksudnya. Terus belakangnya hitam. Oke, buka, ada kertas lagi sama busa-busaan. Ini udah seperti ini. Oh, ada magnet buat penutupnya sini nih. Lumayan kencang magnetnya. Ini ada tulisannya tuh,
ESR Tech Made Easier. Nice. Dan ini hard case bagian belakangnya nggak soft case seperti yang tadi. Mari kita coba pasangkan saja. Atas dulu baru bawah. Oh, langsung ngeplak dan tidak keras ya. Penting nih. Hard case itu masih agak-agak letoy sedikit, jadi aman buat bagian frame iPad 6 nanti punya teman-teman. Nah, looksnya seperti ini kalau dipasangin di iPad-nya. Bagian depannya seperti ini, terus belakangnya kalau kelipet juga seperti ini. Nah, ini ada ESR-nya juga nih di bagian besinya, yang mana besi ini jadi tumpuan magnet si penutupnya ini, guys. Ini masih bisa goyang-goyang sedikit, karena sejatinya di sini biasa buat naruh si Apple Pencil-nya. Terus nih gini deh, tuh jadinya lebih rapat. Oke, warna iPad kitanya ini warna ungu yang punya gua. Kelihatannya cuma di sini doang, tapi bagian tengah-tengah cuma kelihatan ya warnanya jadi warna abu-abu, warna hitam gitu sih. Yang ini logo kebangsaannya, kebanggaannya masih kelihatan. Sama ini ada tulisan kecil lagi tuh, kamera guard. Jadi kalau misalnya teman-teman taruhnya telentang seperti ini, tidak langsung kena si frame kamera asli iPad mini 6 teman-teman. Nah, ini materialnya kulit loh. Kayaknya sih kulit sintetis. Iya, bukan kayaknya pokoknya bukan kulit asli, tapi feelsnya dipegangnya enak. Dan ini karena kulit ya, jadi kalau kena cahaya kan agak-agak glossy begini. Kelihatannya atau looksnya mewah sih. Cuma ya ini si Apple Pencil-nya harus taruh di sini ya. Terus biar nggak jatuh ya pas ditutup. Nih, ditutup begini, dijepit begini sama penutupnya. Aman kok jadinya. Kalau taruh tas nggak bakal jatuh si Apple Pencil-nya ini. Terus juga tuh auto slip ya. Wake up juga, auto slip, auto wake up. Ada magnetnya juga di sini berasa nih. Gitu guys. Oke, sekali lagi looks dari depannya seperti ini warna hitam, dan looks belakangnya seperti ini, kelihatannya kayak warna abu-abu ya. Cakep lah pokoknya. Terus ini karena 3 volt jadi bisa segitiga kayak yang tadi di contohnya ya. Ini yang kayak gini ternyata mode nonton. Ya, mode nonton seperti ini, mode meeting dan yang lain-lain seperti ini biasanya. Terus kalau teman-teman mau taruh ini sambil potret juga bisa ternyata. Tapi ininya gini amat sih. Ya pokoknya bisa lah. Terus kalau yang ini mode ngetik sama mode nulis-nulis. Gitu. Oke ya. Sekarang ini dilepas dulu. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Bentar, ini lepasnya susah nggak? Oh nggak, gampang banget. Ya. Nice. Hard case-nya masih aman nih. Buat teman-teman yang suka ketakutan sering ganti-ganti casing, apalagi kalau dapatnya adalah bagian hard case, ini masih gue bisa bilang aman sih. Kalau teman-teman suka ganti-ganti ya hard case-nya nih. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya dari Switch Easy, tipenya yang origami dari Unicast juga. Dan ini gue baru tahu guys, kita dikasih tahu 4 modenya. Ini sama kayak yang tadi ya, yang merek-merek Cina ya. Ada portrait, landscape 1, 2, sama typing, posisi ngetik. Dan ini diperjelasnya lagi seperti ini. Oke, gue baru tahu nih cara pakai yang modelan lipat-lipat seperti ini ya. Dan ini yang warna blacknya, warna hitam. Tuh, mari kita lihat isi di dalamnya langsung saja. Ini ada kertas apa nggak tahu. Nah iya, lipat-lipatannya sama tuh, segitiga lagi gitu ya, sama bisa 3 volt. Dan ini ada magnetnya, penutupnya juga buat si ini kayaknya, buat si Apple Pencil-nya. Nah looksnya seperti ini. Ini jepitannya ada brandingan Switch Easy. Oke, ini materialnya doff. Ini tuh sampai ke bagian belakang ya, dilapisin material yang serupa kayak bagian depannya. Dia bukan kulit, tapi kayak karet-karet gitu, kesat sih dipegangnya jadi nggak licin. Terus kita pasang. Oh, ini hard case. Oke, ini hard case kayaknya lebih keras daripada yang tadi. Kayaknya ya. Coba kita pasang dulu aja. Ya, sedikit lebih keras ketimbang yang ESR tadi ya. Terus ini, oke, auto lock, auto wake up juga. Terus, nah, taruh Apple Pencil, tutup, dan seperti ini. Oh, ini kelihatan lebih rapi. Jadi si Apple Pencilnya tidak kelihatan nongol ya. Bener-bener ya rapih aja kelihatannya. Gue suka sih. Logo Apple, kebanggaan kalian nggak kelihatan, rasain. Terus ini ya kelihatan warna ungunya, warna iPad teman-teman nanti ya cuma segini doang. Ini menonjol si casingnya. Jadi kalau taruhnya telentang seperti ini aman, nggak langsung kena si frame kameranya. Nah, sekarang kita coba yang di lipetannya dulu deh. Lipetnya gimana? Ini begini.
Oke, ini posisi yang landscape 1 kali ya. Terus tadi bisa landscape 2 tuh seperti ini. Oh, jadi bener milih sih mau yang warna hitam begini ya, landscape satunya, atau begini, landscape 2. Tuh. Kayak kagak ada bedanya mau begini ataupun yang ntar lu. Ini segini ya. Nih teman-teman lihat, ini segini. Terus kalau yang hitamnya yang hitam lebih tegak sedikit. Sedangkan kalau yang putihnya jadi agak lebih landai. Oh gitu. Ya bedanya segitu doang. Terus kalau yang potret, nih yang ini nih potret. Oh sama aja. Begini. Ya bener. Ini posisi potretnya lebih landai. Kalau mau lebih tinggi berarti diubah ke yang hitam gini. Bukan lebih tinggi. Kalau ini kebalikannya jadi lebih. Nggak bisa kalau yang hitam. Harus yang putih, dia lebih kuat menopangnya jadinya. Nah iya bener. Terus ya sama yang modelan 3 voltnya. Nah dibikin segitiga begini ya. Terus kita taruh gini. Udah deh, ngetik atau ngegambar pakai si Apple Pencilnya. Yang origami begini lebih banyak ininya sih, gerak-gerakannya. Teman-teman mau kayak gimana sesuai kebutuhan gitu ya. Sekali lagi looks dari depannya seperti ini. Kalau teman-teman buka begini, lipat ke belakangnya juga begini ya. Tuh, kemudian dari belakang ya seperti ini. Sama-sama rapih kelihatannya dari depan dan belakang. Gue suka nih. Cakep. Oke, sekarang lanjut ke casing yang berikutnya. Kita masuk ke yang mereknya adalah Spigen. Oke, nih yang pertama adalah Spigen Rugged Armor. Widih, logonya ada bolongannya. Oke, ini yang warna hitam pastinya ya. Gue belum nemu sih yang modelan begini, tapi warnanya tuh beda nih, masih disegel. Buka dulu pakai cutter bagian bawah aja deh. Soalnya yang atas segelnya ada 2, yang bawah ya cuma ada 1. Simple gitu loh. Nih dia warna hitam dan nggak ada covernya ya. Pure ini cuma casing bagian belakangnya aja. Widih. Gede coy. Ini bagian dalamnya seperti ini. Ala-ala kayak Spider-Man ya. Coba kita pakein deh. Wih. Bangga banget kali ini ya. Nenteng-nentengnya iPad mini 6 coy. Logo Apple di tengah kameranya di sini, dan ini lumayan tebel. Jadi ada perlindungan ya. Kalau teman-teman taruh telentang seperti ini aman. Nggak kena kameranya dan tentu saja tidak kena logonya. Jadi aman nih. Anti baret coy, bukan anti baret ya, pokoknya jadinya nggak baret gitu kalau teman-teman taruhnya telentang seperti ini. Fingerprintnya pastinya langsung bisa. Dia lumayan lelet loh, pindah-pindahnya tuh nggak langsung. Menurut gue sih ini ya lelet aja sih. Volume juga aman, kliki. Ngomong-ngomong gue tadi lupa nyobain semua volume sama fingerprint. Ini pastinya aman lah ya. Ini sebelah kiri ada grip-grip tambahannya, ada guratan-guratannya lagi ya. Kelihatan nggak di kamera? Bentar. Ya tuh kelihatan tuh pokoknya ya. Bagian bawah lubang-lubangnya kayak aman, di sebelah atas juga aman. Dia untuk lubang-lubang speakernya dikasih 1 per 1 tuh. Enggak 1 per 1, dikasihnya ya lubang barengan semua. Oval begini. Ya. Sip, yang pastinya rapi lah. Terus ini juga ada gurat-guratannya juga kok, sama kayak yang di seberangnya ya. Jadi gripnya tuh makin cakep kalau misalnya teman-teman genggam seperti ini pakai 2 tangan. Terus ditaruh Apple Pencilnya. Oke, rapet. Seperti ini pokoknya looks-nya dari depan untuk Spigen Rugged Armor. Oke, dari depan aja. Perlu yang belakang? Perlu. Tuh, dari belakang seperti ini. Tuh, ada brandingan Spigennya di kanan bawah. Dan ya ini ala-ala kayak casing anjay ya. Cuma anjay kayaknya nggak bikin buat iPad mini 6. Tapi kalau teman-teman ada nemu casing anjay di Topet apa di Shopee, coba aja tulis di kolom komentar di bawah. Kasih gua linknya ya. Ini ala-ala karbon-karbonan tapi bukan stiker. Ini bener-bener ada feels-nya. Jadi ada kayak ya gret guratan-guratan itu ada di sini nih. Si karbon-karbonannya seperti ini guys. Oke ya, begini aja. Dan ya udah, ini juga ada anti cracknya walaupun sedikit di pojok kiri kanan atas bawah. Jadi aman misalkan jatuh-jatuh ringan si iPad mini 6 punya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke next Spigen. Oke, selanjutnya Spigen lagi, tipenya yang Ultra Hybrid Pro drop tested. Udah ya, berarti udah dites sama dia. Gue nggak usah ngetes.
Nih kelihatan gambar dari depannya seperti ini, casing dalamnya nanti ya. Belakangnya seperti ini. Oke, dia ada jepitan khusus si Apple Pencil nih sepertinya. Oh, warna hitam. Oke, ini materialnya matte doff, agak-agak licin dipegangnya, mirip-mirip kayak baby skin sih. Dan ini ada tuh jepitan si Apple Pencilnya. Terus bagian dalam, oke, ada plastik pelindungnya, kita lepas dulu. Bagian luarnya juga sama ada. Jadi kita lepas juga. Nah, ini warna case nempel. Jadi warna iPad mini 6 teman-teman akan terlihat dengan sempurna di bagian belakangnya. Dan juga menjadi lebih glossy sih jadinya. Tuh ya, widih. Cakep juga kalau kena lampu begini tapi ya. Fingerprint gak sih? Oh, fingerprint sih. Pastilah, tapi sedikit lah. Emang nggak masalah lah. Oke, looks dari belakangnya seperti ini. Ini sengaja ya dikasih ada kayak coakan. Bukan coakan sih. Ya, pokoknya modelan begini biar sama nih sebelah kirinya. Jadi seimbang gitu loh. Ini mesti ditempelin dulu iPadnya apa? Apple Pencilnya tempel segini. Nah, kelihatan rata ya kanan kiri ya. Bagus. Oke, looks dari depannya seperti ini. Dengan looks dari belakangnya seperti ini guys. Oke, ini juga ada pentol-pentolannya dan ada gerigi-geriginya sedikit nih. Coba tuh detailnya. Ya, kelihatan ya. Ini jadi casing yang aman menurut gua. Oke, pada saat ditutup bagian jepitannya ini kelihatan Apple Pencilnya. Jadi kalau dari depan ya menurut gua, mata gua ngeliatnya kurang asik aja. Karena ada putih-putihnya di antara banyaknya warna hitam ini. Selera sih balik lagi. Tapi ini yang pasti kalau tanpa pensil, nih ada pelindungnya. Jadi ya masih aman lah kalau misalkan teman-teman taruhnya telentang seperti ini, nggak langsung kena frame kameranya. Bagian atas ya seperti ini, rapi pastinya. Fingerprint juga ya pastinya juga aman ya. Tuh bisa kebuka. Terus yang bagian bawahnya oke, aman juga. Ini 3 volt ya casingnya, jadi teman-teman bisa naruhnya nih posisi ngetik kayak yang tadi udah kita coba-coba, atau posisi nonton juga seperti ini bisa tuh ya, atau posisi landscape seperti ini juga bisa ditopang dengan baik oleh covernya ini. Sip ya. Oh ntar lu, ini bagian dalamnya dari covernya materialnya itu suede guys, jadi gampang meninggalkan debu-debu juga yang nempel nih sama ini apa nih, vegan. Oke, berarti ini kulit suede tapi yang vegan leather ya. Ini apa sih yang tengah-tengahnya nggak kebaca sih sama gua. Yang pasti ya gitulah pokoknya ya. Apa sih ya, pokoknya sih seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Masih ada sekitar 3 lagi guys soalnya ya. Lumayan nih jadi referensi buat teman-teman yang mungkin emang baru mau beli iPad 6-nya mini 6 atau mau ganti casing iPad mini 6-nya yang lain. Oke, nextnya Spigen, tipenya adalah Liquid Air Folio. Oke, dari depan seperti ini dia gambarnya, dan dari belakang kayak modelannya ya 3 volt kayak gitu juga tadi ya. Langsung kita ambil. Oke, diplastikin doang biasanya emang kalau Spigen dan yang lain-lainnya casing-casingnya. Oh, ini mirip yang tadi. Oke, bagian belakangnya frosted, warnanya juga abu-abu seperti ini. Smoke sih lebih tepatnya ya, warna smoke. Tapi yang berbeda di bagian covernya. Wah, nih ada isi dalamnya gini. Nih, dia ada motif kayak dot-dot seperti ini. Dan ini karet sih, agak-agak ngaret gitu. Bukan ngaret lu datangnya telat gitu, bukan ya. Pokoknya karet-karet gitu. Dan ini adalah hard case. Langsung aja kita pasangin. Kita coba. Oke, aman. Walaupun nih hard case, dia nggak begitu keras banget. Jadi masih letoy sedikit. Untuk fingerprintnya pasti aman. Tombol volumenya juga oke, aman. Lubang-lubangnya bagian atas seperti ini. Tuh, untuk lubang-lubang speakernya dikasih bulatan satu-satu. Terus bagian bawahnya seperti ini. Oke. Ini pastinya kalau begini sih ya auto wake up ya. Tuh, bener. Sayangnya untuk si Apple Pencilnya tidak ada tempatnya. Tuh, jadi bukan nggak ada tempat, jadi tidak dilindungi. Ini kalau teman-teman taruh tas ya wis, jatuh lah. Kalau tenteng-tenteng atau nggak ngeh juga Apple Pencilnya jatuh, hilang. Ya, sayang banget coy. Mahal ini, 2 jutaan yang generasi terbarunya yang ini. Oke, dah pokoknya looksnya seperti ini. Ini logo Spigennya
kita dikasihnya yang warna metal gitu, jadi kena cahaya tuh glowing seperti ini. Cakep sih tapi ngelihatnya. Kalau begini doang mendingan. Kalau teman-teman nggak pakai Apple Pencil, ini boleh nih. Nih looksnya dari depan seperti ini, dari belakang seperti ini, logo kebanggaan masih kelihatan. Terus bagian dalam covernya sama, ini juga vegan leather. Oke, nice. Dah, begini doang looksnya. Terus ya biasalah, kalau mau nonton seperti ini, kalau mau ngetik juga seperti ini bisa, sama kalau mau potret juga seperti ini. Kayak ini bukanya agak-agak ngeri nih kalau casing yang hardcase. Oh kan susah. Bentar. Oh gampang, udah pokoknya kalau mau buka sebelah sininya dulu pakai 2 tangan gitu, baru udah bisa diangkat dengan mudah. Oke guys, sip ya. Lanjut kita ke casing berikutnya. Oke, selanjutnya dari Spigen juga, ini tipenya adalah Smart Fold. Ini sih looksnya sama kayak yang tadi sebelumnya. Feeling gue cuma beda di bagian covernya aja nih. Coba kita buka ya. Kalau yang tadi kan covernya agak-agak dot-dot seperti itu. Nah, kalau ini tuh kan sama, material belakangnya adalah hardcase berwarna smoke. Nah, terus ini juga sama. Kita dapat di balik covernya ini kulit suede vegan nih. Oh nih jelas nih, kelihatan jelas nih F-nya nih. Oh Vaux, oke, vegan Vaux leather. Oke, jadi ini mirip kayak ESR yang tadi sih ya, tipenya gitu loh, modelannya. Cuma ESR yang tadi masih ada kayak pengaitnya buat si Apple Pencilnya biar nggak kelepas-lepas. Sedangkan kalau yang ini ya nggak ada tuh, nempel ke iPadnya langsung, sama kayak yang sebelumnya. Jadi yang ada kotak-kotaknya tadi. Tapi ini secara looksnya mewah. Ada logo Spigen di kanan bawahnya sini. Terus ya karena kulit sih, kena cahaya glowingnya kan, kalau kulit tuh emang cakep ya. Tuh cuma ya iPadnya lagi Apple Pencilnya yang rentan gampang lepas kalau nggak ada pegangannya gitu loh. Oke, looks dari belakangnya seperti ini, depannya seperti ini glowing. Ini juga bukan anti crack ya. Pokoknya ini ya hardcase, agak-agak ngeri kalau misalkan jatuh amit-amit langsung impactnya ke device teman-teman sih. Bagian atasnya sama aja kayak yang tadi tuh ya, pun begitu. Bagian bawahnya juga tuh sama aja. Nah, nggak ada perlindungannya di bagian sini juga tuh, bagian port ngecasnya, bagian fingerprintnya, dan ini juga pastinya auto lock, auto wake up gitu. Oke, looksnya masih mirip-mirip yang tadi, jadi nggak bisa jelasin banyak. Sip ya. Oke, dilepas lagi. Ini bagian sininya jangan lupa tekan barengan. Nah, udah semudah itu. Sekarang kita lanjut ke casing yang terakhir. Mereknya bukan Spigen. Oke, casing terakhir mereknya adalah Ringke. Ya, gue cuma ngambil satu ini doang. Tipenya tuh yang Fusion iPad mini ke generasi ke-6 maksudnya. Oke, tuh pas banget lagi. Fotonya aja warna ungu ya. Kita lihat isi dalamnya. Oh, bukan pakai plastik. Ini lebih eco-friendly nih. Pakainya modelannya seperti ini, guys. Oke, seperti ini case-nya. Tidak ada covernya ya. Jadi pure seperti ini aja. Ini sebenarnya bisa dilepas nih. Ada filmnya kan yang segitiga begini. Tapi kalau beginiin kayaknya bagus ada segitiga. Coba dulu deh. Ada pentolannya kayak gini ya. Ada lebihannya. Tuh. Enggak, jelek. Bentar, gue lepas dulu aja. Oke, nih udah kelepas. Ciri khas banget Fusion ya, ada bagian yang menonjol sininya. Jadi kalau ditaruhnya telentang tuh nggak langsung kena surface atau mejanya banget sih, jadi lebih tinggi gitu. Nah ini full semuanya adalah jelly soft case, jadi pastiin aja teman-teman belinya jangan satu deh. Soalnya ya pasti bakalan cepet menguning sih, seminggu 2 minggu biasanya dari pengalaman yang udah seperti itu. Ini looks belakangnya kayak gini, kelihatan jelas warna iPad mini 6 teman-teman nantinya beli warna apa. Terus ini ada rise-nya atau bibir lebihannya lumayan untuk perlindungan frame kamera, jadi kalau taruh telentang seperti ini aman. Terus nggak enaknya dari casing ini kalau menurut gua adalah fingerprint magnet yang satu ya. Ini kelihatan jelas sih, mungkin di kamera nggak kelihatan tapi ya ini kelihatan kok di mata gua ngelihatnya, ini bekas-bekas tangan gua langsung kelihatan. Terus yang kedua adalah nih
ada space atau ruang untuk si Apple Pencil teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin beli iPad nggak perlu si Apple Pencilnya ini, bagian sini menurut gua ngeganggu sih. Tapi kalau teman-teman punya Apple Pencilnya, ya it's not a problem at all. Bisa teman-teman pakai seperti ini. Gitu. Ini tetap aja gue ngeliatnya aneh sih, risih aja. Kayak nggak seimbang gitu loh, di sebelah kirinya ada gini, sebelah kanannya tuh kayak kosongan gitu. Karena casingnya berwarna transparan sih. Cuma honestly ini dipegangnya sih enak, rigid, karet atau silikon kondom lah, terserah teman-teman nyebutnya apa. Si Ringke tuh emang juara menurut gua. Dan ini juga ya masih bisa dibilang aman lah kalau misalkan amit-amit jatuh dari ketinggian yang tidak tinggi-tinggi banget gitu ya. Untuk lubang-lubangnya bagian atas aman pastinya, untuk casing yang ada mereknya mah nggak aneh-aneh harusnya. Tuh ya, fingerprintnya juga kita coba. Tuh aman. Sip guys, udah selesai ya casing-casingnya yang gue beli dan datang ke tempat gue juga. So kayak biasa ada dua casing favorit gue, kita ngomongnya atau gue ngomongnya atau gue utarainnya pokoknya dari kamera yang di depan. Oke, dua casing favorit gue nih yang lagi gue pakai sekarang ini adalah Spigen yang Ultra Hybrid Pro. Kenapa gue lebih milih yang ini? Simpelnya bagian yang casing si iPadnya ini tuh materialnya soft case, jadi aman gitu loh kalau misalkan amit-amit kebanting atau bukan kebanting sih, jatuh gitu ya. Sedangkan bagian belakangnya juga kita bisa ngelihat warna iPad kita tuh seperti apa, looksnya masih cakep, terus adil gitu loh. Nih kanan kirinya ada coakan atau ada warna hitam kayak gini, kelihatannya rapi aja. Terus untuk Apple Pencilnya ada jepitannya juga di bagian sininya ya. Dan ya udah sih, menurut gua ini looksnya cakep-cakep aja sih. Terus yang kedua gue milihnya yang ini, yang ESR yang 3-volt case. Nah di sini gue milihnya si 3-volt ini dari ESR karena material depannya yang penutup layar depannya atau covernya ini tuh materialnya kulit dan menurut gue looksnya mewah. Kayak yang tadi gue bilang ya, dari kamera yang di atas kalau kena cahaya tuh dia bling-blingnya tuh ya mewah aja gitu. Modelannya juga sama, untuk Apple Pencilnya tuh nantinya dijepit dari bagian sininya. Dan ini minusnya kalau menurut gue ya paling karena bagian casingnya dia hard case aja sih. Cuma yang tadi udah kita cobain hard case-nya juga nggak keras-keras banget. Jadi ya usahain aja jangan sampai casingnya atau jangan sampai iPad mini 6 temen-temen tuh jatuh ya. Keduanya gue milih yang ada tutup covernya. Kenapa? Karena kalau buat gue pribadi kayak lebih safety aja sih guys kalau layarnya si iPad itu emang ketutupan, daripada kalau kayak handphone biasa layarnya kebuka ya takut aja sih kejatuhan apa gitu. Ini kan surface-nya lebar ya, namanya juga tablet, takut aja toto kena tak dah pecah gitu ya. Yaudah sih paling dua ini aja ya, dua case yang menjadi favorit gue di video tim casing iPad mini 6 kali ini. Kalau teman-teman sukanya yang mana, yang mungkin tadi udah dibahas duluan ya udah terserah, balik lagi ke selera masing-masing. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.